Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja lupa. Saya ulang. Jadi kum itu satu keselamatan, kalau mus ada S-nya, ada alif lamnya, berarti seluruh keselamatan dunia akhirat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah membaca tartil tadi. Kita sudah membaca Al-Quran dengan tartil. Maka berikutnya Allah menyuruh kita untuk berhakko tilawatih Pak ya. Jadi ngaji sampean itu namanya hakko tilawatih Pak. Apa Pak namanya? Hakko tilawatih. Hakko tilawatih itu artinya membaca dengan bacaan yang benar. Lah membaca yang benar itu yo dibaca, yo difahami, ya diamalkan, ya didakwahkan. Bahkan kalau bisa sampai dihafal ayat-ayat pilihan itu. Oh, ayat-ayat tentang tobat. Oh, ayat-ayat tentang motivasi berdoa seperti malam hari ini. Oh, motivasi bertaubat nasuha ini 66 ayat 8. Oh, tentang doanya Mbah Nabi Ibrahim agar menjadi imam orang-orang bertakwa surat 25 ayat 74. Nah, itu kalau sering kali kita ulang-ulang nanti jadi hafal. Jadi Al-Quran itu memakai kode-kode gitu Pak. Ada nomornya Pak. Ya, masih ingat toh? Nomor suratnya ada berapa toh? Semuanya 114. Sampai ojo sampai hafal. Jadi nomor Al-Quran itu, nomor suratnya nos itu adalah nomor surat nos itu. Ya, nomor surat Al-Quran itu jumlahnya 114. Ayatnya ada berapa? 6.236 ayat. Ya Pak ya. Jadi 6.236 ayat. Juznya ada berapa Pak? Juznya ada berapa? 30. Non? 30. Ya. Makanya kita harus tahu, jangan sampai kita enggak tahu. Dan yang belum punya Quran terjemah ya harus beli. Karena kita ini orang Indonesia. Kalau kita enggak memahami terjemahnya ya kita tidak akan paham. Bisa paham enggak kalau enggak punya terjemah? Enggak bisa ya Pak ya. Kalau Arabnya saja kita bisa baca tartil bisa. Dengan yang tanpa tarjim. Tapi kalau tarjim kita harus menghadirkan terjemah. Kita harus melihat di situ karena di situ sudah luar biasa Departemen Agama Republik Indonesia ini. Berbagai macam Quran ini sudah dipermudah. Ada yang lafdiyah per lafaz itu, yang per kata ada yang tafsir ada. Jadi jangan sampai nanti kita kembali kepada Allah itu kita nggak tahu. Loh aku nggak tahu ya Allah kalau dulu ada begini. Oh kaset, nggak boleh. Kita harus tahu. Dan hari ini mari kita lihat di surat kedua ayatnya 186. Ya, marilah kita berdoa suratul Fatihah dulu. Kita doakan kepada teman-teman kita, wabil khusus keluarga besar Islamic Center Surabaya dan keluarga besar kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, anak-anak kita di mana saja mereka berada. Mari kita doakan mudah-mudahan panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Tadi saya pesankan jenengan tadi. Husnul khotimah itu yang kita inginkan.
Jadi kalau orang itu meninggal husnul khotimah, wah, luar biasa surga tempatnya. Lah untuk bisa husnul khotimah, kita harus husnul. Husnul itu apa artinya? Baik. Husnul itu baik. Surat ketiga ayat 102 sampai 104. Itu tentang husnul itu. Bisa ditulis, jenengan kan bawa pulpen. Jadi surat ketiga langsung 102 sampai 104. Jadi Allah itu berpesan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kamu itu takwanya sungguh haqqotukoti. Tadi Ustadz bilang haqqotilawati. Sekarang ada lagi haqqotukoti. Takwamu yang sing temen-temen takwamu, takwanya harus bagus temen. Cintanya sama Allah kudu temen cinta, tidak separuh-separuh, jangan cinta pokoknya sama Allah. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam loh. Apalagi Islam tadi sudah bilang tadi. Ada center tadi. Center itu nek bahasa Jawa nih center itu apa? Sentolop. Cahaya ya Bu ya. Center. Penerang loh, Islamic Center. Jadi diharapkan ini jadi pusat peradaban di Jawa Timur untuk bangkit, untuk nahdoh. Maka dinamakan Nahdlatul Ulama, itu artinya kebangkitan ulama. Lah ulama itu siapa? Ulama itu orang yang punya ilmu. Para santri itu kalau ngajine temen ya jadi alim. Ustadz ya alim. Orang Islam ya alim, nak gelem golek ilmu. Lah jadi nahdoh itu artinya bangkit. Makanya tulisan Bu Khofifah di depan itu ada tulisannya apa? Jatim bangkit. Loh. Bahasanya itu Arabnya bangkit itu nahdoh. Nahdiyin gitu loh. Ngerti? Nahdlatul Ulama ngerti? Gambarnya apa? Dunia. Dot terbesar itu dote sapa? Nahdlatul Ulama delon dote melangkah sak donya. Bintangnya berapa? 9. Jadi kalau kita telik, siapa orang yang takut kepada Allah? Siapa orang yang paling cinta kepada Allah? Kira-kira jawab sampean? Adalah orang yang punya ilmu. Jadi orang itu kalau mau ngaji terus Pak, cintanya sama Allah itu dahsyat Pak. Asyaduhu balillah. Surat kedua ayat 165. Itu asyaduhu balillah. Jadi cintanya sama Allah itu gandrung lah bahasanya. Kalau tentang sholat itu ya rindu sholat. Pokoknya aku seneng sholat. Sesuk harus sholat subuh. Aku seneng sholat itu teko. Tapi beda orang yang tidak suka sholat itu repot. Kurung adan, Allah, wis adan sih. Lagi jam piro sih iki? Wis waduh sholat meneh. Lah begitu. Makanya kita disuruh sabar sama Gusti Allah. Nek gak sabar Pak, mesti ngomong ngono Pak. Nah, makanya kalau sudah bisa merasakan ladat ya Pak ya, ladat tadi, sholat itu ada ladatnya Pak, ada rasanya. Ada rasa damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Ayam damai itu, Masya Allah. Ngaji juga begitu ada rasanya. Ya, mari kita doakan ya sekali lagi. Kemudian keluarga besar Islamic Center ini banyak yang sudah meninggal ini. Ya, non? Ya memang sudah waktunya meninggal. Ya. Sudah tua Pak? Sudah tua apa masih muda? Ya, ada yang tua, ada yang muda, pokoknya banyak yang meninggal lah. Dari pemimpin-pemimpinnya juga sudah marah. Ada Pak Sobirin yang dulu ada Ustadz saya dari IAIN, ada Pak Mas Duha dan kawan-kawan, dari semua sudah banyak yang meninggal. Mari ya kita ini sebagai generasi penerusnya, ya kita jangan melupakan sejarah bahwa termasuk sampean ngerti nggak yang gubernur Jawa Timur yang namanya mesti eling brengos ya sampean. Mbah Karwo masih hidup. Ini saya bahas yang sudah mati.
Makamnya di Pahlawan situ loh. Gak tahu petok dah sampai lewat. Makanya lewat Pahlawan ini mbok assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah minal adab al-fatihah ngono. Jenenge sapa? Ana cahaya jenenge. Muhammad N Nur. Ya ana ya. Muhammad Nur ada ya? Di Jawa Madura itu Pak. Hah? Di Jawa Timur Pak Nur. Betul ya. Lah itu yang merintis ini Islamic Center. Oh, Pak Nur ya. Coba sambil lihat dari namanya. Muhammad itu artinya apa? Orang yang terpuji. Nur itu apa? Cahaya. Makanya tadi saya ngomong apa? Center. Loh, ini jariah. Makanya sampai dadi gubernur. Ya ngono man. Ayo gawe Islamic Center. Ngono. Iki diadakno apa-apa. Pumpung tanda tangan iki laku. Jadi wali kota. Pokoknya yang baik-baik, yang ma'ruf itu harus ditulungi semuanya, harus dibangkitkan semuanya. Lah, yang batil, yang dolel, yang dolin ya, yang dolin, yang makdub itu harus diapakan? Ditutup alon-alon. Kemaksiatan ku setuju to ora nek ditutup? Setuju, karena itu bisa menyebabkan azabnya Allah turun tuh gara-gara kemaksiatan itu. Alhamdulillah di Surabaya sudah mulai berangsur-angsur dari Bu Risma ya menutup walad dolin itu, dan ini alhamdulillah mudah-mudahan penduduk Surabaya ini bertaubatan nasuha Pak. Kita doakan terus. Kita lewat kampung-kampung yang kita doakan minta kepada Allah begitu. Kalau orangnya masih hidup dimintakan apa? Taubatan nasuha. Nah, manfaatnya kita jadi orang baik itu begitu Pak. Selalu dongakno itu loh Pak. Bukan donganya untuk siapa? Dirinya juga didoakan, dimintakan ampun, Rabbik firli, ya, wali walidaya, bapak ibunya, walil mukminin wal mukminat, wal muslimin wal muslimat loh. Apalagi al ahya minhum wal amat, yang mati yang hidup loh tadi. Maka mari kita doakan dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah as-solihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jenengan dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu
memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, surat apa Pak ini Pak? Al-Baqarah ayat 186. Coba kita lihat. Di dalam ayat ini Allah menyuruh hambanya agar berdoa kepadanya serta dia berjanji akan memperkenankannya. Tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Nah, jadi syaratnya doa itu Pak diijabah sama Gusti Allah, sampeyan harus menjadi mukmin. Nek wedok mukminat, muslimin, muslimat, iku doane ijabah. Tapi kalau kafir, kalau munafik, permohonannya paling tentang urusan dunia tok, mentok dunia tok. Jadi suksesnya itu sukses dunia tok. Surat Al-Baqarah ayat 200. Bisa jenengan lihat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu dikasih sama Gusti Allah. Apa yang ia minta dikasih. Bahkan kadang-kadang Allah itu punya istidrot. Apa istidrot itu? Penglulu. Dilulu sama Gusti Allah. Tujuannya apa dilulu? Supaya siksanya malah berat. Semakin tidak sholat, semakin kaya raya. Semakin tidak ngaji, semakin kaya raya. Loh, tahu Korun sugih gak karo-karoan, gak gelem zakat, infak, sedekah. Tahu saklabah orang fakir miskin minta kaya raya, didoain sama Rasulullah, dadi wong sugih, akhirnya lali daratan, lali lautan, lali anak, lali bojo, ngitung duit melulu. Loh, mati gak digowo. Ya, makanya hati-hati. Kalau misalnya jenengan ya surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202 itu namanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa apa? Sapu jagat. Ya, jadi sekali lagi syaratnya satu, memenuhi segala perintah dan menjauhi larangan. Apa? Perintah-perintahnya Allah itu lakukan, ya. Larangan Allah apa? Tinggalkan. Wes lah sampean belajar ngerti dhewe. Oh iki larangan Pak, iki gak boleh Pak, iki Pak. Jangan dilakukan. Oh Bu, iki gak boleh Bu. Ojo dilakoni Bu. Jadi fungsinya suami istri itu begitu. Nek sing laki-laki salah, yo sing wedok kudu ngelingno. Nek sing wedok sing salah, sing lanang kudu ngelingno. Dan juga anak-anak kita. Kalau anak-anak kita salah ya orang tua harus ojo ngono le, gak oleh le. Ngono iku gak oleh karo Gusti Allah le. Ojo sepurane ya ayah, sepurane ya ojo dilebokno ati. Kadang-kadang anak-anak kita kan apa Pak jenenge? Karakternya kan beda-beda ya Bu. Ono sing ngene, ono sing ngono ya. Makanya kalau kita ngomong ya kadang-kadang diselingi dengan sepurane gitu ya Bu ya. Sepurane loh. Ayah mau ngomong ini, sepurane loh, sepurane ya, sepurane. Itu bahasa-bahasa. Terus jangan lupa terima kasih. Sepurane sama terima kasih dan sepurane itu bagus. Ya Pak ya. Kalau di matur nuwun nggih, terima kasih. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Itu selalu dalam pertemanan itu begitu. Itu nanti teman sampean itu nanti gak sombong, Pak. Orang kalau punya terima kasih sama minta maaf itu. Ono wong kok gak tahu. Oh gak riyo kok njaluk maaf ngono malah. Ini ngopo pe mati dah sampean njaluk sepur. Kok pe mati.
Kadang ana wong ngono. Kok njaluk sepura ape mati to piye? Loh, njaluk sepura ku ya selalu. Ya, yang kedua adalah selalu berada dalam kebenaran. Ya, ingat surat 103 Pak, wal asri ya Pak ya. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Itu pesannya adalah selalu beriman ya Pak ya. Selalu beriman takwa, setelah itu beramal soleh. Terus nasihat akan kebenaran. Ayo ngaji. Co nanti suwe gak ngaji kowe. Nanti kok suwe gak ngaji. Koncone di SMS. Nanti biasa aktif ngono saiki nanti. Loh, nasihat tentang ayo ngaji kebenaran ya. Terus nasihat kesabaran, sabar. Ngaji sabar, kerja juga harus sabar, ya, bina keluarga juga harus sabar, ayah harus sabar, ibu harus sabar, anak cucu harus sabar. Nek gak sabar, apa akhirnya? Ambiar. Ambiar Pak, ambiar nangis ambiar. Samen bawa gelas ceblok, tayar loh, ambiar. Ya Pak ya. Makanya perlu sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu bisa menolong seluruh pekerjaan sampean. Loh, innallaha ma'as sabirin. Nek sabar ditulungi Allah, ya. Nomor 3 adalah khusyuk dan ikhlas karena Allah. Nek ndonga kudu khusyuk. Nek iso sampean kudu ngerti tarjamai. Maksudnya apa? Misalnya ya Fatah, ya Rozak, ya Kafi, ya Mugni, wahai Allah yang maha pembuka, bukalah hatiku. Hatiku iso nutup enggak? Bisa. Bukalah mataku. Mataku iso nutup enggak? Walaupun melek ngono iki iso nutup. Nek awake ngelakukan kekafiran, nek ngelakukan kemunafikan, kemusyrikan, hati kita tadi tertutup, terkunci, mata kita terkunci, telinga kita menjadi tuli. Masya krungu adzan yo Ji Samsu jadi guyang. Lah gak salat ya, Mbah. Wis ngene iki ya wis salate ning jero ati ae, sing penting kan eling. Mek jedak jeling guyang. Ngono kok jembok tiru. Lah aku ya salat, Mbah. Salate ning ati aku iki. Salat ning ati lho. Madhab opo? Orang dulu itu juga saja. Lah ya makane ojo awak dhewe salat ya tiru Kanjeng Nabi. Ya ono ya ngono kuwi lho salat ya. Salatlah seperti aku salat. Ya, apa jenenge bahasane? Apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi salatnya sebagai Rasulullah salat. Rasulullah sampai kakinya bengkak salat. Sampean? Paling kadasen perkara iku lho Pak. Masyaallah Pak jenenge biasanya nek kamar mandi lho Pak. Lah ono genangan ya Pak ya. Lah ngono iku kadang-kadang apa iso ndadekno kaki itu iso gatel Pak. Kenapa kok gatel Pak? Karena ya banyak orang yang nyemplung situ kakinya itu. Akhirnya gatel. Ya jangan lupa beli itu 88 itu. Ya, nomor 4-nya tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu nafsu ya, tidak terburu nafsu. Tidak terburu nafsu itu maksudnya apa? Sekarang harus dikabulkan ya Allah. Wahai Allah. Wahai Allah, aku minta sekarang. Ya, sekarang ya, saya tunggu misalnya gitu. Jangan. Allah di koyo ngono. Kira-kira apa? Kira-kira menurut sampean sopan enggak? Wahai Allah, saya tunggu ya ini. Saya butuh temenan ini. Anu ya, tanggal ini jam sakmene saya minta ini ya Allah. Temen iki. Astagfirullah, Gusti Allah dikon-kon. Lah, ya harus jangan diatur ya, jangan terburu nafsu. Yang kelima, tidak untuk hal yang dosa. Ojo ndonga dosa. Sampeyan ngerti ana wong dosa njaluk perlindungan Allah, ngerti ora? Wong munafik iku ngono, Pak.
Sing penting aku nyolong, sing penting aku gak konangan wong. Masih aku didelok Gusti Allah gak popo. Aku gak wedi. Wediku iku ning polisi. Lho, wong munafik iki ngono, Bu. Tapi kuwatire munafik iku apa? Jatuh di hadapan manusia. Nek wong mukmin kuwatir jatuhnya di hadapan Allah. Beda kan, Bu? Nah, tak cepetkan ya. Ya, penuh keyakinan ya, Bu ya. Yakin ya. Nek Gusti Allah Maha mendengar ya. Allah Maha melihat. Apa sing sampean njaluk? Tapi aja njaluk terus. Ya Allah, aku minta matahari di tanganku, bulan di tangan kiriku. Ya kuat to piye sampean nyangga bulan iso kobong sampean. Njaluk ki ya ya aja terus ya Allah. Masuk akal gitu. Iya ngono lho Mas, aja terus oleh njaluk terus njaluk dari presiden lho kowe ngimami rumah tangga gak iso menjadi presiden. Saya akan menggantikan Bapak presiden yang ada. Lo. Wah iku prosesnya pemilu barang iku partene barang. Sampeyan partai gurem iso rusak kabeh. Iya nek ketoprak presidennya ketoprak gak apa-apa. Ya. Kemudian ya, 7 makan minum yang halal, Pak. Kerja yang baik ya, makan minum yang halal. Sampeyan nek makan minumnya haram, dongane sampean gak diijabahi sama Allah. Ya, makanya kerja yang baik ya, kerja yang baik ya. 8 rendah hati, suara lembut. Ngerti suara lembut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kayak suara apa ngono? Ning Madinah suarane ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kan beda, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Amin. Amin. Nanti intonasi itu harus diatur. Aja nyentak-nyentakne Gusti Allah nyengkrek. Gusti Allah mbok sengkrek iki nggonmu gak krungu ngono. Sampeyan jero ati lho krungu. Ya, harus lembut. Terakhir, jangan mohon sesuatu yang mustahil didapat tadi ya, Pak ya. Gak ono njaluk gagak sing rupane putih. Waneh. Oh, gagak rupane ireng sampe njaluk gagak sing rupane putih. Ya dicet kono. Jadi ojo aneh-aneh njaluk ya. Gitu ya. Ingat riwayat At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, doa itu adalah inti ibadah. Ya, doa untuk diri, keluarga besar, umat ya. Jadi ibadah dan doa akan menyebabkan kita dilindungi diri kita, keluarga besar kita dan umat. Ya. Saya cepatkan, di dalam hadis banyak diterangkan hal-hal yang bertalian dengan doa. Antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum. 3 macam orang yang tidak ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang sedang berpuasa sehingga ia berbuka, dan doa seorang yang teraniaya. Riwayat Muslim. Paham ya Pak ya? Imam adil ya Pak. Kita semuanya imam ya Pak. Imam yang adil ya, puasa. Yang kedua, Rasulullah bersabda lagi, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin malam yastajil. Qila ya Rasulallahi mal istijalu, qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam aro yastajibuli fayastahsiru inda dalika wa yada'ud
doa. Dua orang yang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Seseorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menjawab, yang dimaksud dengan doa tergesa-gesa adalah apabila orang berdoa itu mengatakan aku telah berdoa dan telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Jadi tolong ya, mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya berdoa ya Pak ya. Selalu berdoa, mau keluar rumah, mau tidur, mau ke kamar mandi, mau makan ya, selalu berdoa ya Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan surat kedua ayat 186 bagian ke-1, yang akan datang nanti kita tambah lagi bagian yang keduanya. Hari ini cukup, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal soleh kita di hari ini ya Pak ya. Dari pagi tadi sampai malam ini mudah-mudahan Allah menerimanya semuanya. Bila ada kesalahan mudah-mudahan Allah memaafkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.